Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Ahbab fillah wa duyufan al-a'izza adanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Insyaallah kita lanjutkan dengan hadis dari kitab Jami' As-Saghir nomor hadis 6188. Hadis diriwayatkan dalam kitab Syarah Kabir Imam Tabrani dari dua sahabat Nabi. Pertama Sayyidina Auf bin Malik, kemudian Sayyidina Ka'ab bin Iyad. Status hadisnya hasan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qussas, orang-orang yang bercerita, orang-orang yang memberikan penjelasan, orang-orang yang memberikan keterangan, itu qussas. Salah satu ada 3 orang. Yang pertama amir, pemimpin, atau makmur, yang ditunjuk amir, yang ditunjuk oleh pemimpin, atau muhtal, orang yang bercerita atas keinginan sendiri. Maka dua yang pertama dibenarkan dalam Islam. Pertama pemimpin, yang kedua juru bicara yang ditunjuk oleh pemimpin. Yang ketiga tidak dibenarkan, karena dia tidak punya hak bicara lalu bicara. Bisa saja salah informasi. Kalau salah informasi, maka akan menyebabkan terjadinya fitnah. Misalkan satu organisasi, maka kalau ada wawancara dari media, ada orang datang ingin bertanya, berdialog, ingin tahu apa dasar organisasinya, apa tujuan dan sebagainya, yang berhak bercerita dua. Pertama pemimpinnya, yang kedua yang ditunjuk oleh pemimpin. Begitu juga negara. Apabila ada utusan atas nama negara menyampaikan usulan, menyampaikan saran, musyawarah di PBB di situ, maka yang berbicara adalah pemimpin. Kalau enggak, utusan pemimpin. Tapi kalau sekiranya ada orang datang atas nama negara, dia bukan ditunjuk oleh negara, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Begitu juga dalam hal pendidikan. Ada sebuah sekolah, begitu juga dalam hal perusahaan. Kalau ketika orang bertanya tentang perusahaan tersebut, izin bangunannya, usaha yang dibuat, peraturannya dan sebagainya, berhak mencerita adalah pemimpin. Yang kedua juru bicara yang ditunjuk. Yang ketiga tidak diperbolehkan, yaitu orang yang berbicara atas inisiatif sendiri. Supaya informasi tidak merusak suasana, supaya berita yang disampaikan lengkap.
Karena ada berita yang tidak mesti diketahui oleh rakyat, karena ada informasi yang tidak mesti diketahui oleh bawahan, yang kadangkala informasi tersebut penting. Misalnya alasan-alasan aturan sebuah perusahaan dibuat, alasan-alasan aturan sebuah pendidikan dibuat. Tentu tidak semua santri mengetahui apa alasan pendidikan tersebut, sehingga kalau seseorang hanya menerima peraturan tanpa alasan, mungkin dia akan salah paham. Tapi ketika dia menerima dengan alasan dan tujuannya, maka mereka akan bisa menerima. Karena informasi ini tidak merata kepada seluruhnya, maka Nabi menegaskan yang berhak bercerita tentang suatu perkara, pertama adalah pemimpin dalam hal tersebut, yang kedua adalah utusan yang ditunjuk oleh pemimpin. Pemimpin tidak akan menunjuk kecuali orang yang tahu dengan hakikat yang sebenarnya. Alhamdulillah, lengkap, sangat lengkap ajaran agama kita, sampai membahas siapa yang berhak bicara dalam sebuah kelompok. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, di kita antum dalam kurung ada ain. Itu arti hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Kemudian ada angka 4. Itu artinya hadis ini diriwayatkan oleh 4 pengarang sunan: Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Kemudian ada huruf kaf, itu riwayat Imam Hakim di dalam kitab Sahih. Hadis diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Buraidah radhiyallahu an. Kemudian dalam kurung ada sad dan ha, itu status hadis. Setelah diteliti oleh ulama, hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda, al-qudatu salah satu. Orang yang memutuskan hukum itu ada 3. Al-qudatu, orang yang memutuskan hukum, salah satu ada 3 macamnya. Isnani finnar, 2 orang dalam neraka. Maksudnya 2 macam orang dalam neraka. Wa wahidun fil jannah, dan 1 macam dalam surga. Apa yang dimaksudkan memutuskan hukum di sini? Bisa saja qadhi yang dilantik pemerintah, bisa saja hakim yang ditunjuk sebuah negara, bisa saja orang yang dilantik oleh beberapa orang untuk memutuskan hukum. Ini disebut dengan muhkam. Jalur hukumnya disebut dengan tahkim. Misalnya ada 2 orang yang bersengketa, mereka tidak punya dana untuk sampai ke pengadilan, maka mereka mencari ada 1 orang yang tahu hukum hakam tentang masalah ini. Maka dia datang ke situ, melantik orang itu untuk memutuskan masalah kami berdua. Itu disebut dengan qadhi juga. Hal ini bisa berlaku dalam bab jual beli, bisa berlaku dalam bab muamalah secara umum, bisa juga berlaku dalam bab nikah. Nah, ada wali hakim, yaitu wali yang ditunjuk oleh pemerintah. Ada wali tahkim, yaitu wali yang ditunjuk oleh individu tertentu atau oleh beberapa orang. Maka qudha di sini juga termasuk yang ketiga, orang yang ditanya dalam masalah hukum, itu para ulama, itu para asatiz, ditanya dalam sebuah hukum, mereka masuk dalam kategori qudha, orang yang memutuskan hukum. Hati-hati, mereka ada 3 macam. 2 masuk neraka gara-gara keputusannya, 1 masuk surga gara-gara jawabannya. Siapa yang masuk surga? Rajulun, seorang laki-laki,
alimal haqqa, dia mengetahui kebenaran. Seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran, dia tahu jawaban yang sesungguhnya, dia tahu keputusan yang sebenarnya. Faqadha bihi, lalu dia putuskan dengannya kebenaran. Faqadha bihi, lalu dia putuskan dengannya kebenaran. Fahuwa fil jannati, maka dianya orang tersebut di dalam surga. Wa rajulun, dan yang kedua, yaitu orang yang dengan keputusannya dia masuk neraka, seorang laki-laki qadha linnas, dia memutuskan bagi manusia, dia mengadili bagi manusia, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan orang lain ala jahlin, atas dasar ketidaktahuan, tapi dipaksakan menjawab karena terlanjur dibilang ustaz. Fahuwa finnar, maka dianya orang dalam neraka. Maka enggak usah malu bilang tidak tahu. La adri nisful ilmi, menjawab tidak tahu berarti separuh daripada ilmu. Minimal dia tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi kalau dia jawab tanpa ilmu pengetahuan, berarti dia berani memasukkan dirinya ke dalam neraka. Nabi bersabda, ajru'ukum ala fatwa, ajru'ukum ala nar. Yang berani menyampaikan fatwa berarti berani masuk neraka. Maka hari ini kita tidak berfatwa. Hari ini kita hanya menyampaikan fatwa yang sudah ada. Maka bagi para pelajar agama, para asatiz, itu untuk menyampaikan pendapat yang kuat di dalam pendapat-pendapat para ulama, supaya kita tidak berurusan nanti di akhirat kelak. Jangan pernah menyampaikan pendapat pribadi, karena kita tidak punya kapasitas untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya dianjurkan sekali dan sangat dianjurkan kepada yang sudah selesai Al-Qurannya untuk mendalami ilmu alimnya. Apa sebabnya? Ketika punya suara bagus, lalu imam di sebuah masjid, mulai dari musola, naik jabatan ke masjid kecil, naik kepada masjid agung, sampai pada masjid raya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, semakin berkumis, semakin berjenggot, semakin terkenal, lalu ditanya hukum. Nah, datang orang tanya hukum, Pak Ustaz, mana caranya begini? Saya sudah bilang sama istrinya begini-begini, emosi nggak sengaja. Oh nggak apa-apa, nggak jatuh talak. Akhirnya orang berzina gara-gara fatwa dia, maka dia akan masuk neraka. Dibilang enggak, malu. Dijawab, enggak tahu. Mana mau dipilih? Saya enggak tahu Pak, saya cuma hafal Quran. Masa Pak Ustaz enggak tahu imam besar? Oh iyalah, cari jawabannya di Google. Akhirnya imam besar masuk neraka. Menyesal kenapa dulu enggak belajar. Nah, sebelum masa itu datang, antum siapkan ilmu yang cukup, dalil yang lengkap untuk menghadapi hajat dan keperluan umat akhir zaman. Kita ulang kembali, rajulun qadha linnas, seseorang yang dia telah memutuskan hukum kepada manusia ala jahlin, atas dasar tidak tahu, fahuwa finnar, maka dia berada di neraka. Yang ketiga, rajulun arafal haqqa, seseorang yang mengenali kebenaran, seseorang yang tahu dengan yang benar,
fajara fil hukmi, lalu dia curang dalam memutuskan hukum, fahuwa finnar, dia juga berada dalam neraka. Maka tidak ada bahasa segan terhadap orang yang bertanya. Kita lihat orangnya baik sekali, kalau bilang enggak takut sedih dia, bilang sah sajalah. Enggak boleh sedih-sedih begitu, kasihan dia bilang enggak sah, akhirnya antum yang celaka. Baik orangnya baik sekali atau apapun alasannya, dia menangis-nangis mau minta hukum boleh, kalau tidak boleh tetap enggak boleh. Jadi tidak ada rasa kasihan dalam memutuskan hukum. Urusan dia mau lakukan tidak, itu terserah dia. Urusan dia cari pendapat ulama yang lain, enggak ada masalah. Yang penting selamatkan diri kita di akhirat. Jangan sampai memutuskan hukum pertimbangan perasaan. Nah, begitu juga hukum-hukum hakim-hakim yang dilantik oleh pemerintah. Mereka kalau tahu dengan kejadian yang sesungguhnya, lalu memutuskan yang sebaliknya atas dasar apapun itu, maka mereka masuk kategori hakim yang ada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis berikutnya dengan makna yang sama. Al-qudatu thalathatun. Orang yang memutuskan hukum ada 3 macam. Qadiyani finnar, 2 orang dalam neraka. Wa qadim fil jannah, dan 1 macam dalam surga. Qadin, seorang qadi, qada yang memutuskan ia bil hawa, dengan hawa nafsu, dengan keinginan pribadi, fahuwa finnar, maka dia berada di neraka. Wa qadin, dan seorang qadi, qada yang memutuskan ia bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, fahuwa finnar, maka dia juga berada dalam neraka. Wa qadin, dan seorang qadi, dengan penafsiran yang sudah kita sampaikan, qadi yang dilantik oleh pemerintah, qadi yang dilantik oleh individu, atau orang yang semakna dengan qadi, yaitu tempat orang bertanya. Qada bil haq, dia memutuskan dengan yang benar. Fahuwa fil jannati, maka dia berada dalam surga. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ditanya 40 soalan hukum, beliau jawab 4 saja. Dikatakan, wahai imam, nanti saya sampaikan kepada masyarakat, Tuan imam tidak bisa jawab hukum. Dikasih 40 pertanyaan cuma jawab 4. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kamu sampaikan saja sama semua orang. Artinya, bagi seorang yang ditanya tentang soal agama, hukum halal haram, sah dan batal, maka perlu insaf, menyayangi diri. Biarlah dibilang enggak tahu, daripada memaksakan satu hukum yang betul kita tidak mengetahuinya. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda,
Al-qalbu malikun. Menurut penulisan ilmu bayan, di situ terjadi majaz mursal, yaitu membuang adat tasbih, sama dengan ayat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang beriman itu saudara kandung. Allah katakan ikhwatun, saudara kandung. Padahal orang beriman tidak bersaudara kandung, beda ayah ibunya. Maka terjadi di sana pembuangan huruf kaf. Innamal mu'minuna ka ikhwatin. Orang beriman seperti saudara kandung. Nah, di sini juga sama. Al-qalbu malikun. Hati itu adalah raja. Maksudnya hati dalam tubuh manusia seperti raja. Hati dalam tubuh manusia seperti raja. Walahu junudun. Baginya ada tentara-tentara. Walahu junudun. Baginya hati ada tentara-tentara, ada pembantu-pembantu. Konsepnya bagaimana? Fa idza salahal malik, maka apabila baiklah raja tersebut. Idza salahal malik, apabila baiklah raja tersebut. Salahat junuduh, maka akan baiklah tentara-tentaranya. Wa idza fasadal malik, dan apabila rusaklah raja tersebut. Fasadat junuduh, maka akan rusak jugalah tentara-tentaranya. Hadis ini makna dengan hadis Nabi yang berbunyi ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam badan ada segumpal darah. Idza salahat salaha sairul jasad. Apabila dia baik, baiklah seluruh badan. Wa idza fasadat fasada sairul jasad. Apabila dia rusak, rusaklah seluruh badan. Ala, ketahuilah olehmu, hiyal qalbu, itu adalah hati. Kalaupun hadis ini tidak ada statusnya dhaif kah atau sahih atau hasan, tidak disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti, tapi hadis, kalaupun ini hadis dhaif tapi semakna dengan hadis sahih. Hadis dhaif semakna dengan hadis sahih, maka makna hadis ini menjadi hasan li ghairi. Statusnya naik menjadi hasan li ghairi. Jadi kendali dalam tubuh manusia itu adalah hati. Apabila hatinya baik, semua aktivitas anggota tubuhnya jadi baik. Apabila hatinya rusak, maka seluruh apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya akan rusak dan merusak. Tapi di sini Nabi SAW menjelaskan lebih detail. Al-udhunani qam'un. Dua telinga itu memilih. Dua telinga itu memilih, menyeleksi. Maka untuk menseleksi apakah perkara itu mau kita lakukan atau tidak, kita ikut atau tidak, kita pergi atau tidak, kita bergabung atau tidak, seleksi pakai telinga. Cari informasinya. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada informasi datang kepada kalian, seleksi dulu. Maka telingalah yang menseleksi. Nanti ayo ikut gabung sama kami, makan-makan. Lihat dulu siapa yang mengundang, di mana tempatnya,
kapan harinya, bersama siapa. Kita lihat informasinya, kalau sekiranya baik kita ikut, kalau nggak baik kita nggak ikut. Jadi telinga itu fungsinya untuk menyeleksi. Wal ainani maslahah. Dua mata adalah untuk berlindung. Dua mata tempat berlindung. Artinya, dengan dua mata kita bisa mencari perlindungan, mencari keselamatan. Tidak mungkin kita lihat ular lalu kita terus berjalan. Tidak mungkin ada kendaraan berlaju kencang kita tetap aja menyeberang. Dengan adanya dua mata kita bisa melindungi diri. Oh, di situ ada jurang, di situ berbahaya, di situ orangnya begini, di situ orangnya begitu. Maka gunakan dua mata. Ainani maslahah. Dua mata untuk perlindungan. Walisanu turjuman. Lidah adalah penafsir. Lidah penterjemah. Kalau sakit pinggang, siapa yang nyampaikan? Lidah. Sakit perut, lidah. Antum demam, menyampaikan pakai lidah. Orang kedinginan, dia terlihat dari suara lidahnya. Jadi lidah itu turjuman, penterjemah. Dari mana saja sumber berita itu datang, lidahlah penafsirnya. Oh, saya sakit kepala. Bukan kepala mengatakan dia sakit kepala, tapi lidah. Kaki saya sakit, bukan kaki yang bilang dia sakit, tapi lidah. Al-lisanu turjuman. Wal yadani janahan. Dua tangan adalah dua sayap. Yadani janahan. Dua tangan adalah dua sayap. Penyeimbang seseorang untuk berjalan, penyeimbang seseorang untuk terbang, penyeimbang seseorang untuk bergerak. Wahfid janahaka. Rendahkanlah sayapmu. Artinya rendahkan tangan ketika berjalan. Maksudnya bahu. Berjalan depan orang tua, orang lebih dewasa dan sebagainya. Warajulani baridun. Dua kaki adalah posmennya. Barid tukang pos. Dua kaki itu tukang pos yang ngantarin, yang menyampaikan seseorang ke tujuan. Wal kabidu rahmah. Hati adalah kasih sayang. Hati kasih sayang. Wattihalu dhahik. Dan limpa tertawa. Jadi orang tertawa bukan pakai hati, pakai limpa. Wal kilyatani makrun. Dua buah pinggang itu makar. Kilyatani, dua buah pinggang, itu adalah makar. Makar itu artinya tipu daya. Makar itu artinya strategi. Warithah nafasun. Dan empedu adalah nafas. Itu saya tidak paham lagi maksudnya apa. Nah, tidak bisa lagi dijelaskan. Empedu itu nafas. Mungkin tanpa empedu tidak bisa bernafas. Sehat empedunya bisa bernafas. Wallahu a'lam. Apa maksud Nabi daripada hadis-hadis tersebut? Yang pada intinya disimpulkan oleh Imam Abdul Rauf Al-Manawi di dalam syarah kitabnya Faidul Qadir ala Jami'is Saghir, bahasanya seluruh yang kita sebut tadi itu ikut perintah hati. Kalau kata hati buka matamu, maka akan terbuka matanya. Kalau kata hati tidurkan matamu, akan tertidur. Kalau kata hati berjalan, kaki akan berjalan.
Kata hati duduk, dia akan duduk. Maka betapa penting seseorang fokus juga kepada hatinya, supaya dengan hati yang baik akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum ila suwarikum wa ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah tidak pandang kepada harta, bentuk rupa, badan dan fisik, tapi Allah pandang kepada hati. Sehingga Allah SWT berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di hati. Sehingga para ulama tasawuf mereka mengungkapkan, berusaha mengarang dan menyusun, melakukan riyadhah dan latihan supaya mendapatkan hati yang baik. Itu yang disebut ilmu tasawuf, menata hati untuk tidak hasad dan dengki, untuk tidak takabur, untuk tidak merasa lebih baik. Hadis berikutnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qalasu hadath. Qalas, kata pengarang kitab Al-Firdaus, qalas itu adalah sesuatu yang keluar dari tenggorokan mirip muntah. Keluar dari tenggorokan mirip muntah, itu qalas. Apa itu? Kalau muntah itu lebih kepada lambung. Ini seperti orang makan terlalu banyak. Ketika dia sendawa ke bawah makanannya, ketika dia batuk keluar nasinya. Itu namanya qalas. Artinya di bawah daripada muntah. Nah, itu adalah hadas. Maksudnya menyebabkan seseorang batal wudu. Nah, hadis ini tidak dipakai dalam mazhab kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak berpendapat muntah membatalkan wudu. Tapi ada salah satu ulama mazhab yang mengatakan muntah itu bisa membatalkan wudu. Yang jelas muntah adalah najis. Apabila ada pakaian terkena muntah dalam perjalanan, jangan dipakai sholat. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu dia muntah tanpa sengaja, muntahnya tidak membatalkan puasa, tapi dengan syarat dia berkumur-kumur. Kalau tidak berkumur-kumur, maka mulutnya bernajis. Kalau mulutnya bernajis lalu dia menelan air liurnya, maka menelan air liur itulah yang membatalkan puasa, karena menelan air liur bercampur najis, maka mesti berkumur-kumur. Al-qanaah malun la yanfadu. Qanaah itu adalah harta yang tidak akan habis. Al-qanaatu sifat qanaah, malun la yanfadu. Itu adalah harta yang tidak akan pernah habis. Kenapa tidak merasa habis? Kenapa tidak habis? Karena dia tidak merasa kurang apapun. Orang qanaah tidak merasa kekurangan apapun. Karena qanaah itu sendiri maknanya merasa cukup. Sehingga doa yang diajarkan oleh para ulama diantaranya, ya Allah, jadikanlah kami ridha bima qasamta lana, dengan sesuatu yang telah Engkau bagikan kepada kami. Jadi sebetulnya kaya atau miskin
cukup atau tidak, itu bukan standar harta, bukan juga standar keperluan, tapi standarnya adalah hatinya. Hatinya merasa cukup atau tidak. Ketika hatinya merasa cukup, maka dia jadi orang kaya. Ketika hatinya merasa kurang, maka dia jadi orang miskin. Maka selagi dia qanaah, itu harta nggak pernah habis. Itu kekayaan yang nggak pernah habis, karena dia selalu merasa cukup. Tidak ada ucapan tapi yang ada ucapan alhamdulillah. Nah, dalam hal ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan wajalisul fuqara, duduklah bersama orang-orang fakir, duduklah bersama orang-orang miskin. Ketika duduk bersama orang-orang miskin, maka kita merasa cukup. Tapi kalau bergaul sama orang-orang kaya, kita akan selalu merasa miskin. Duduk bersama orang-orang miskin. Wa akilu ma'ahum, makanlah kalian bersama mereka. Nah, ketika kita lihat makanan mereka, mereka kata alhamdulillah, maka kita akan terdidik. Kita akan dapat pelajaran. Begini makanannya diucapkan alhamdulillah. Saya kenapa nggak ucapkan alhamdulillah, makanan saya lebih dari ini? Begini kehidupannya, cerita kehidupannya, tapi mereka biasa. Lalu kenapa cerita kehidupan saya lebih dari mereka, tapi merasa kurang? Maka Nabi bersabda, jalisul fuqara wa akilu ma'ahum, duduk bersama orang fakir, makan bersama mereka, maka akan muncul sifat qanaah. Ketika ada sifat qanaah, maka orang tersebut berarti sudah punya harta yang tidak akan pernah habis. Itu juga berpuncak daripada pentingnya mengelola hati tadi. Berikutnya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qintar alfa-ukiyatin. Satu kintor itu 1000 ukiyah. Satu kintor 1000 ukiyah. Ini ayat hadis ini digunakan untuk menafsirkan surah Ali Imran ayat 114, wal qanatiril muqantar. Qanatir artinya kintor-kintor, harta-harta yang banyak. Kalau mau kita cari berapa kintor itu, satu kintor itu 1000 ukiyah. Satu ukiyah berapa? Satu ukiyah. Satu riwayat, satu kintor itu 100 liter. Ada satu riwayat mengatakan satu kintor itu 100 liter. 1 liter itu 12 ukiyah. 1 ukiyah itu 7 dinar. 1 dinar itu 24 kirat. Nah, 24 kirat. Berarti 1 ukiyah 7 dinar. Berarti 1 kintor 70.000 dinar. 1 kintor 70.000 dinar. Maaf. 1 kintor, 1 ukiyah 7 dinar. 1 kintor berarti 7.000, bukan 70.000, 7.000 dinar. 1 dinar 2,5 gram emas. Kalaulah 2,5 gram itu 3 juta, maka 1 kintor 7.000 kali 3. Itu 1 kintor. Sementara Allah katakan dalam Al-Quran, qanatir, berkintor-kintor. Hadis sahih. Jadi menafsirkan Al-Quran, pertama sekali adalah menafsirkan Quran dengan Quran. Yang kedua, menafsirkan Quran dengan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan perbuatan sahabat. Yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para ulama.
Maka yang paling tinggi itu menafsirkan Quran dengan Quran. Kemudian yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang kita baca ini berkaitan dengan surah Ali Imran ayat 114. Antum tulis, informasi ini enggak datang setiap waktu. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu kintor itu 12.000 uqiyah. Satu kintor itu isnata asyrata alfa uqiyah, 12.000 uqiyah. Kullu uqiyatin, setiap uqiyah, khairun itu lebih baik, mimma dari apa saja, bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Nah, kedua-dua hadisnya sahih. Satu hadis mengatakan satu kintor 1.000 uqiyah. Satu hadis mengatakan satu kintor 12.000 uqiyah. Kedua-duanya hadisnya sahih. Satu riwayat Sayyidina Anas bin Malik, satu riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kawan-kawan yang tadi kemarin malam belajar tentang usul fiqh, kita diajarkan tentang tarjih. Nah, tarjih, apakah di sini cukup syarat tarjih? Syarat tarjih ini sini cukup? Cukup, karena kedua-duanya sama-sama hadis sahih. Yang kedua berbicara dalam hal yang sama. Maka tarjih itu ada beberapa cara. Pertama, tarjih dengan memeriksa sanad. Yang kedua, tarjih dengan memeriksa matan. Yang ketiga, tarjih dengan memeriksa madlul. Yang ketiga, tarjih dengan faktor sumber keempat. Sumber ketiga. Nah, sekarang yang mengaku tidak perlu bermazhab, sekarang mana yang betul? Satu kintor 1.000 uqiyah atau 12.000 uqiyah? Tidak punya kemampuan kita untuk memilih. Kita tidak punya kapasitas untuk mengatakan ini lebih sahih yang 1.000 daripada yang 12.000. 12.000 lebih sahih pada yang 1.000. Apa dasarnya? Tidak tahu. Kenapa kita memilih hadis di atas misalnya? Misalnya antum katakan, saya berpendapat kintor itu 1.000 uqiyah. Kenapa dipilih hadis di atas ditinggalkan hadis yang di bawah? Apa dasarnya? Sama sekali kita tidak tahu. Nah, itu pentingnya bermazhab. Kalau iya, coba jelaskan mana yang lebih kuat dari dua hadis itu. Padahal kedua-duanya sahih. Kalau kedua-duanya sahih, maka pilihan pertama jam'u bainal ahadis, jam'u bainad dalil lain. Kita gabungkan kedua dalil. Enggak mungkin kita gabungkan, satu bilang 1.000, satu bilang 12.000. Perbedaannya jauh sekali. 1.000 sama 12.000. Bukan 1.000, 2.000 sama 12.000. Coba nanti robah terjemahannya. Kintor itu alfa 2.000, bukan 1.000. Kintor alfa uqiyah, satu kintor 2.000 uqiyah. Di atas 2.000, di bawah 12.000. Nah, itu yang kita dapat ambil di sini. Hanya poinnya wajib bermazhab. Itu saja poinnya. Karena kita tidak punya kapasitas untuk menentukan mana yang benar dari dua riwayat tersebut. Bisa saja terjadi nasikh mansukh. Oke, kita katakan yang betul itu 12.000, yang salah yang 2.000. Kenapa? Karena hadis yang 12.000 datangnya di belakangan. Duluan hadis yang 2.000.
Itu namanya nasikh mansukh. Kita harus mempelajari tarikh hadis, sejarah kapan hadis itu diriwayatkan. Maka hadis-hadis Fathul Makkah kalau bertentangan dengan hadis sebelumnya, maka hadis Fathul Makkah lah yang dipakai. Hadis-hadis Hajjatul Wada bertentangan dengan hadis sebelumnya, Hajjatul Wada lah yang dipakai. Hadis yang bercerita tentang 3 hari sebelum Nabi meninggal dunia, hadis itulah yang dipakai. Akhir hayat Nabi, Nabi selalu mengucapkan ini, itulah hadis terakhir yang mesti dipakai kalau sekiranya bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya. Begitu banyak pertimbangan-pertimbangan para ulama sehingga memilih ini dipakai, itu tidak dipakai berdasarkan tarikh hadis kaki diturunkan. Al-qahqaha minasyaitan, terbahak-bahak itu dari setan. Qahqahatu, tertawa terbahak-bahak dari syaitan. Wattabassumu minallah, dan senyum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat dikatakan kana aktsaru dahkin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tabassuma, adalah keseringan tertawanya Nabi itu dengan senyum. Jarang riwayat yang mengatakan, atau sedikit riwayat yang mengatakan bahasanya Nabi SAW tertawa hatta badat nawajizuhu, sehingga nampak gigi taringnya. 1-2 riwayat. Tapi rata-rata tertawanya Nabi SAW adalah senyum. Katimul ilmi, orang yang menyembunyikan ilmu. Katimu, orang yang menyembunyikan al-ilmi, ilmu. Yal'anuhu, itu melaknat akannya. Kullu syai'in, oleh setiap apapun, oleh setiap sesuatu. Hattal hutu fil bahri, kendati pun ikan dalam laut. Wattairu fis sama, dan burung di awang-awang. Burung di langit, bukan di langit itu maksud di langit, tapi di awang-awang. Orang yang menyembunyikan ilmu, dia tidak mau menyampaikan sesuatu padahal dia mengetahui tentang hal tersebut, maka akan dikutuk oleh semua yang ada. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Bahkan Nabi memberikan ancaman, man su'ila an ilmin, siapa saja yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, lalu dia sembunyikan, lujima milijami minan nari yaumal qiyamah, maka akan diberikan kekang ke mulutnya daripada kekang yang terbuat daripada api neraka. Maksudnya, kalau antum lihat di tengah masyarakat, kalau dilihat ada suatu fatwa yang tersebar di tengah masyarakat, apalagi pada hari ini banyak media untuk menyebarkan fatwa-fatwa yang itu bertentangan dengan yang sebenarnya, maka wajib untuk bicara, wajib untuk disampaikan. Apakah itu dalam momen khutbah, tausiah, pengajian dan sebagainya. Kalau tidak, orang itu akan dimudaratkan dengan pengetahuannya sendiri.
Maka tidak ada bahasa pertimbangan dalam hal penyampaian yang benar, kecuali kalau efeknya hanya makruh. Itu sampaikan secara pelan. Tapi kalau efeknya haram, efeknya batal, efeknya tidak sah, ini harus disampaikan secara lantang. Tidak dipedulikan apa komen masyarakat setelahnya. Tidak peduli apa sudut pandang orang kepada kita setelah hari itu. Enggak ada masalah. Karena kita bukan mempertanggungjawabkan ilmu kepada mereka, tapi mempertanggungjawabkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu hidup di zaman tersebut, hidup. Kamu tahu informasinya, fatwa itu tahu. Lalu kenapa kamu enggak sampaikan? Malu. Lalu kenapa kamu enggak sampaikan? Segan. Lalu kenapa kamu enggak sampaikan? Takut dicaci. Maka jawaban itu enggak ada gunanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita sampaikan, sudah. Mau berubah, tidak berubah, enggak ada urusan. Mau diterima, tidak terima, enggak ada urusan. Inna ma'alikal balagh. Hanya kewajibanmu menyampaikan. Maka Allah tegaskan, Nabi tegaskan di sini, kalau nutupi pengetahuan sehingga masyarakat salah dalam bersikap, maka orang tersebut dikutuk oleh semuanya. Ikan di laut, burung di langit. Kenapa ikan mengutuk? Kenapa burung mengutuk? Kita sambungkan dengan hadis fadilah tentang ilmu. Orang-orang yang belajar ilmu agama akan diminta ampunkan oleh semuanya. Hatta al-hitanu fil bahar, sampai ikan yang ada di laut, sampai burung-burung yang berterbangan, sampai hajarun wa madarun, benda padat dan benda yang tidak berakal sekalipun. Itu dulu waktu dia belajar. Kata ikan, waktu kamu nuntut ilmu dulu, saya ikut mendoakanmu. Waktu kamu belajar agama dulu, saya ikut beristighfar untukmu. Coba duduk yang lurus. Ketika antum belajar agama dulu, saya ikut memintakan ampunan untukmu. Sekarang kamu sudah sukses dalam belajarnya, sudah tahu dengan ilmu agamanya, sekarang kamu tidak mau bicara, diam saja. Kata ikan, terkutuk kamu. Percuma saya minta ampun untuk kamu waktu belajar dulu. Nah, itu hubungannya. Ikan ada andilnya dengan dia dulu. Burung ada andil kepada pelajar agama dulu. Malaikat ada andil kepada pelajar agama dulu. Man talaba fi talabil ilmi, orang belajar ilmu agama, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridho lima yasna. Ketika dia belajar di rumahnya, berangkat ke sini, itu malaikat hamparkan sayap. Nih, saya bentangkan sayap untuk kalian. Selesai dia belajar agama, tahu dari ilmu agama, enggak mau menyampaikan. Kan kecewa malaikatnya. Kecewa ikan-ikannya. Kecewa semuanya. Itu sebabnya kalau sudah tahu tidak disampaikan, orang yang ikut andil dulu mengutuk mereka. Wajar. Nah, wajar sekali mereka kena kutuk karena sudah disampaikan kepada tujuannya, tapi tidak berfungsi seperti yang diinginkan oleh orang-orang yang mendukung dalam kehidupannya. Kadal halimu ayyakuna nabiyan, hampir orang yang santun itu, hampir orang halim itu, orang yang santun itu, ayyakuna, bahwa dia menjadi nabiya, seorang nabi. Hampir orang yang santun itu, ayyakuna, bahwa dia menjadi nabiya, seorang nabi. Halim. Halim maknanya adalah mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan.
balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Idfa billati hiya ahsan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas fitnah dengan fitnah, tidak membalas zalim dengan kezaliman, tapi bisa memaafkan. Itu disebut halim. Nah, orang yang selalu terdidik sifat halim dalam kehidupannya, itu hampir jadi nabi. Maksud hampir jadi nabi bukan ditunggu 2 hari lagi jadi nabi, tidak. Kalau tunggu 2 hari lagi jadi nabi, malah jadi orang sesat dia. Maksudnya derajat halim itu mendekati derajat para anbiya. Kadal fakru ayyakuna kufra, hampir kemiskinan itu, kadal fakru, hampir kemiskinan itu, ayyakuna kufra, bahwa dia menjadi kekufuran. Wa kadal hasadu, dan hampir kedengkian itu, ayyakuna, bahwa dia menjadi sabaqal qadar, mendahului takdir. Sabaqal qadar, mendahului takdir. Apa maksud fakru di sini? Fakru yang dimasukkan di sini sesuai dengan uraian Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala adalah fakru ma'ittirar, kemiskinan yang menyebabkan seseorang terpaksa memakan bangkai, terpaksa memakan yang haram. Fakru itu yang dimaksudkan. Bukan fakru yang mereka katakan hari ini kami fakir, kami miskin, tapi nasi dingin tetap ada. Itu bukan fakru. Nasi berlebih, lauk pauk berlebih, enggak habis dimakan. Itu bukan fakru. Tapi fakru yang dimaksudkan adalah fakru sampai dia ittirar, sampai dia terpaksa mencuri, terpaksa berbohong, terpaksa memakan yang haram, halal makan bangkai. Fakru yang seperti itu yang menyebabkan seseorang kufur. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan datang orang menawarkan supermi dengan ganti agama, dia akan terima. Tapi kalau fakru masih bisa makan setiap hari, bahkan 2 kali atau 3 kali, itu bukan fakru. Itu penjelasan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Penjelasan ulama yang lain, fakru yang dimaksudkan di situ adalah fakrul iman. Bukan fakar, bukan kemiskinan materi, tapi kemiskinan keimanan yang akan menyebabkan seseorang menjadi kufur. Yang kedua, bagian hadis terakhir, dengki hampir saja mendahului takdir. Maksudnya, sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu telah ditulis oleh Allah. Kemarin berapa tahun? 5.000. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi? 5.000. Hah? Nah, hadisnya sudah berlalu. Yang berlalu sudah berlalu, enggak lengket di kepala. Itulah umat akhir zaman. Coba dicari di belakang. Berapa ribu tahun sebelum Allah ciptakan dunia ini, Allah sudah tetapkan takdir? 50.000. Nah, hadis sahih atau dhaif? Sahih. Okey, berdasarkan hadis sahih nomor 6.104.5. Di nomor 6.105. Nabi jelaskan di situ, sebelum dunia ini diciptakan, 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, itu sudah ditulis tanggal lahir kita, sudah ditulis hari lahirnya,
sudah ditulis jam lahirnya, sudah ditulis menit lahirnya, sudah ditulis siapa yang membantu melahirkannya, bidannya. Kemudian sudah ditulis berapa usianya, sudah ditulis kekayaannya, berapa tetes air yang akan diminum, biji nasi yang akan dimakan, udara yang akan dihirup, harta benda atas nama dia. Itu takdir. Nah, orang dengki itu, kedengkian itu hampir mendahului takdir. Maknanya takdir bagi dia tidak ada pengaruh. Dia merasa bisa merubah segala-galanya, dia bisa menandingi orang tersebut. Itu kedengkian. Jadi Nabi bersabda, dengki itu hampir mendahului takdir, tapi tidak sama sekali. Kadatin namimah antakuna sihra, hampir adu domba, antakuna dia menjadi sihir. Kadatin namimah, hampir adu domba, antakuna bahwa dia menjadi sihir. Adu domba maknanya menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain secara berbeda, dari pihak yang lain ke pihak pertama berbeda lagi, sehingga kesannya akan rusak satu suku dengan suku, satu orang dan satu orang, satu kelompok dan satu kelompok, satu negara dan satu negara. Itu hampir menjadi sihir, sama-sama merusak. Berarti sihir merusak. Sihir merusak. Islam meyakini sihir itu merusak. Sihir itu ada pengaruh. Jadi ada pengaruh sihir dalam keyakinan Islam. Sayyidina Muhammad pun kena pengaruh sihir. Tapi yang tidak boleh adalah menyelesaikan masalah dengan sihir. Itu yang tidak boleh. Oceanu kena sihir. Kena sihir dia? Iya. Kamu percaya apa tidak sihir? Jangan dituduh begitu. Nah, kamu percaya dengan sihir? Kita percaya dengan sihir itu ada. Kita percaya sihir itu memberi pengaruh. Nabi bersabda, al-ainu haq. Kesan mata sihir dari dengki itu benar adanya. Sayyidina Muhammad SAW ketika ditahu oleh malaikat Jibril, beliau disihir oleh seorang Yahudi dengan satu pelepah kurma, dengan beberapa helai rambut, dengan sisir yang dijatuhkan ke dalam sumur, sehingga kesannya bagi Sayyidina Nabi melakukan sesuatu rasa-rasa belum. Rasa-rasa belum. Selesai sholat zuhur 10 menit, suruh iqamah lagi mau sholat zuhur. Baik, Nabi sudah sholat tadi? Belum. Hilang. Seperti itu kesan sihir menimpa Sayyidina Muhammad. Lalu diberitahukanlah oleh malaikat Jibril dan diturunkanlah surah Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas untuk mengantisipasi sihir yang menimpa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah paham dalam menilai sihir di tengah masyarakat. Sepulan dah kena sihir itu. Kita yakin betul, wallahu alam, yang jelas sihir memberi pengaruh. Tapi jangan sekali-kali seorang muslim menyelesaikan masalahnya dengan sihir. Dua terakhir. Satu terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafilul yatim, orang yang menanggung anak yatim. Kafilul yatim, orang yang menanggung anak yatim. Apa maksud menanggung? Murabbi lahu, yang mendidik anak yatim. Al-qaimum bi amrih, bertanggung jawab dengan keperluannya. Mendidik anak yatim dan bertanggung jawab dengan keperluannya. Bukan hanya bertanggung jawab dengan keperluannya, tapi mendidik juga. Kafilul yatim, orang yang bertanggung jawab atau yang menanggung anak yatim. Lahu,
baik anak yatim dia, anak yatim baginya. Anak yatim baginya artinya anak saudaranya sendiri. Anak saudaranya sendiri. Itu kan anak yatim dia. Bahkan anaknya sendiri, seorang ibu yang suaminya meninggal dunia lalu meninggalkan anak yang belum balik, berarti kan itu anak yatim. Anak yatim siapa? Lahu, anak yatim dia. Tetap Allah kasih pahala. Au li ghairihi, atau anak yatim orang lain. Anak yatim yang enggak ada hubungan nasab dengan dia. Ana wa huwa, saya kata Nabi, dan dia yang menanggung anak yatim, kahataini fil jannah, seperti dua ini dalam surga. Hatain, dua ini di dalam surga. Nabi mengisyarat dengan telunjuk dan jari tengahnya. Apa maksudnya dua ini? Kata ulama, maksudnya jarak antara telunjuk dan jari tengah enggak ada jarak, enggak ada penghalang. Berarti mereka bersama Nabi dalam surga. Kata ulama, lihat beda jari tengah sama telunjuk, dia derajatnya cuma beda dikit. Jadi ada melihat ke atas, berarti jarak Nabi, sekiranya Nabi ada di jari tengah, maka kafil yatim ada di bawahnya setingkat. Ini derajat surganya. Sebagian ulama menafsirkan begitu. Sebagian menafsirkan kedekatan antara jari tengah dan telunjuk tidak ada pembatas. Allahu a'lam. Allah cukup. Allah, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai hadis di tadi di kitab kami penulisannya Al-Hakim, bukan Hakim. Kadal Hakim. Kemudian satu kasus mengenai harta anak yatim. Di penjelasan yang lain disebutkan bahwa sebaiknya harta anak yatim itu kalau bisa dikembangkan gitu. Dalam bahasanya diniagakan supaya harta itu tidak lama-lama habis. Yeah. Namun bagaimana kalau keadaannya misalnya itu diniagakan merugi, bahkan jadi habis? Bagaimana ketentuannya? Jazakumullah khair. Di kitab kuning Halim atau Hakim? Halim. Jadi berat tulisan yang benar Halim. Karena di kitab kuning cetakan lokal Halim. Kemudian cetakan ini sarahnya Beirut Lebanon Halim. Kemudian sarah di dalam juga Halim. Jadi yang putih itu mungkin salah tulis, salah penulisan di Halim. Kemudian tentang pengembangan harta anak yatim, ini termasuk hadis yang mewajibkan, dalil yang mewajibkan zakat bagi harta anak yatim. Kalau secara pemahaman hukum secara umum, anak yatim enggak wajib zakat, kan belum balik. Tapi Nabi bersabda dalam hadis tersebut, kembangkanlah oleh kalian harta anak yatim supaya tidak habis dimakan zakat. Maka harta anak yatim yang dimaksudkan di sini adalah harta pribadinya. Itu yang pertama. Bukan harta yang dikumpulkan oleh satu organisasi atau satu badan sosial. Misalnya panti asuhan, misalnya masjid mengumpulkan harta-harta anak yatim, lalu harta itu enggak dibagi-bagi, dikembangkan, itu enggak boleh. Itu yang pertama. Jadi yang dikembangkan itu adalah harta peninggalan ayahnya yang kemudian diwarisi oleh anaknya. Nah, anak yatim tidak boleh memiliki harta, maka harta akan dikelola oleh wali daripada anak tersebut. Bisa saja pamannya, bisa saja kakeknya.
Maka yang dituju untuk mengembangkan harta tersebut adalah kakeknya atau keluarganya dari anak yatim tersebut. Kalaulah sekiranya demikian kejadiannya, yang ngelola adalah pamannya, yang ngelola adalah kakeknya, tentu mereka akan mengelola semaksimal mungkin. Tidak mungkin dia buka usaha yang belum dia pengalaman. Tidak mungkin dia buka usaha yang belum punya ilmu pengetahuan atau yang belum pasti ada keuntungan di dalamnya. Itu yang pertama. Kalau sekiranya pengelola harta anak yatim tersebut tidak punya kemampuan untuk mengelola, dia bahkan ragu-ragu untuk mendapatkan keuntungan dalam pengelolaan harta tersebut, maka hukumnya tidak dibolehkan. Tapi kalau dia kelola secara profesional, hartanya harta anak yatim itu secara pribadi, bukan harta organisasi, bukan harta sosial untuk anak yatim, tapi harta pribadinya anak yatim tersebut dikelola secara profesional, tapi rugi juga, itu hukumnya tidak mengapa, hukumnya tidak haram. Kenapa? Karena itu bukan kesalahan yang disengaja. Yang diharamkan itu adalah kesalahan yang disengaja. Ini bapaknya meninggal, anak yatim masih kecil, hartanya banyak, kakek ini belajar baru belajar bisnis, sudah dikembangkan, akhirnya bangkrut, dia wajib menggantinya. Khair insyaallah. Selanjutnya mengenai itu bagi istri atau baginya gitu kan, itu kemudian sampai berapa saat? Nabi SAW bersabda, al-yatimu ma lam yablugh. Yatim itu selama belum balik. Maka tidak ada bahasa yatim kepada orang yang sudah balik. Dan yatim itu adalah orang yang meninggal ayahnya dan usianya belum usia balik. Kalau sudah balik, itu bukan lagi harta anak yatim, itu bukan lagi anak yatim. Sehingga kalau sekiranya pengurus masjid atau panti menghimpun dana untuk anak yatim, lalu dia berikan kepada yang belum baligh, maka dia akan bertanggung jawab di akhirat. Dia akan bertanggung jawab di akhirat. Dan bagi orang-orang yang sudah baligh, yang meninggal ayahnya, lalu menerima sesuatu atas nama anak yatim, dan dia menerimanya, maka itu dia anggap telah memakan harta anak yatim. Dia dianggap telah memakan harta anak yatim. Karena ini nas hadis, bukan pertimbangan masyarakat. Oh, kami tidak, kami sudah buat kesepakatan, harta anak yatim yang terkumpul di masjid ini akan diberikan kepada anak-anak yang masih dalam pendidikan. Kesepakatannya begitu. Kesepakatan atas hukum syariat itu nggak ada pengaruhnya. Tidak ada kesepakatan yang melebihi hukum syariat. Kesepakatan harus ikut hukum syariat. Tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat. Lalu bagaimana caranya? Kita tujuannya bukan untuk anak yatim, tapi tujuan yang sebenarnya adalah mengumpulkan biaya pendidikan untuk anak yang orang tuanya meninggal sampai usia SMA misalnya. Kotak infaknya diganti nama. Nah, kotak infaknya diganti nama. Biaya pendidikan untuk anak yang meninggal ayah ibunya. Bahkan kalau ditulis di situ kotak infak anak yatim, maka tidak boleh diberikan kepada anak yang ibunya meninggal. Karena itu tidak dikatakan yatim menurut agama.
dan mereka tidak berhak mendapatkan harta dari anak yatim. Jadi harus jelas, karena akad itu akad itu hukumnya adalah pada lafaznya, pada kejelasannya. Oke, kita ganti aja kata infaknya, bantuan pendidikan. Hah? Ada? Hah? Yatim piatu boleh, tapi tetap aja belum balik. Itu SMP nggak boleh dipakai yatim piatu. Kota infak yatim piatu, kasih ke yang sudah balik SMP, itu dia bertanggung jawab di akhirat. Nah, itu harus diselesaikan. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur, Pak Pengurus bertanggung jawab mengganti sekian dana yang diberikan kepada yang sudah balik untuk dikembalikan kepada anak yang belum balik. Nah, kalau anak yang menerima itu nggak tahu hukumnya bagaimana, ya nggak ada masalah kan nggak tahu hukum, dia nggak berdosa. Tapi kalau dia tahu hukum, dia terima juga, dia berdosa, karena itu termasuk memakan harta anak yatim. Jadi tanggung jawab seseorang terhadap anak yatim itu kepada anak selama dia belum balik. Kalau dia sudah balik, itu pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khair. Ya Rabb. Tentang etik dan sedikit. Misalnya kan kita tahu semua Ustaz, tapi kita tidak termasuk pengurus dari anak yatim tersebut. Dan kita tahu di situ mereka membagikan terhadap anak-anak yang sudah SMP terbalik. Apakah kita harus menyampaikan ke dia haram atau melakukan hal yang haram dan mencuri karena kemiskinan? Itu hukumnya. Yang kedua, lalu hukumnya orang-orang yang kaya di sekitar mereka itu bagaimana Ustaz? Itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tahu satu kejadian lalu kita tidak informasikan, itulah hadis yang tadi, katimul ilmi yal'anuhu kullu syai' hatta al-hinatu hitanu fil bahri wa tayru fis sama. Jadi kalau kita tahu ada kejadiannya di sekitar kita, kita wajib menyampaikannya saja. Nah, mesti kita sampaikan. Nah, maka bagi orang yang banyak tahu informasi, banyak tanggung jawabnya. Bagi orang yang tidak terlalu tahu informasi, nggak terlalu banyak tanggung jawabnya. Mesti kita sampaikan, itu satu kewajiban, bahagian daripada realisasi hadis Nabi yang berbunyi, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Yang kedua, tentang kadal fakru ayakuna kufra, kefakiran yang dimasukkan kata Imam Ghazali tadi adalah kefakiran yang menyebabkan seseorang terpaksa untuk melakukan perkara haram. Pertanyaannya, bagaimana bagi orang-orang yang mampu yang ada di sekitarnya? Tergantung sama orang mampu itu, apakah dia tahu atau tidak. Kalau dia tahu, dia wajib membantu, minimal menghutangkan. Tapi kalau dia tidak tahu, seseorang tidak dihukum atas perkara yang tidak diketahui. Yang ketiga, mencuri karena kemiskinan, hukumnya haram. Mencuri karena terpaksa untuk makan juga tetap haram, tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah meminta. Jadi mencuri karena terpaksa tetap hukumnya haram. Kenapa kamu mencuri? Kan terpaksa. Itu enggak jadi alasan, jadi hal.
Tapi apabila seseorang tidak bisa lagi untuk meminta, lalu dia makan punya orang lain tanpa izin dengan niat mengganti, itu hukumnya boleh. Karena waktu diminta nggak ada lagi tempat meminta. Yang ada cuman tinggal ambil. Untuk diambil ada, tapi untuk tempat minta tidak. Kalau ditunda dia akan mati misalnya. Ini contoh-contoh dalam kitab fikih, tapi realitanya kayak belum terjadi. Maka pada saat itu dia boleh mengambil dengan niat untuk menggantinya. Maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian di sini ada pertanyaan. Saya mendengar penceramah mengatakan boleh meminjam uang ke bank asalkan tidak untuk membangun usaha. Catatannya untuk membeli mobil. Pertanyaannya, apakah ada riba yang dibolehkan atau bagaimana hukum mobil tersebut? Tidak ada satu riba pun yang dibolehkan. Bahkan riba yang apa nama itu? Riba yang sangat ringan yang terjadi di zaman jahiliyah pun diharamkan oleh Nabi, yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu riba di zaman jahiliyah ketika kita hutang uang lalu bisa bayar tepat waktu, nggak ada bunga 1% pun. Tapi ketika tiba waktu pembayaran yang disepakati tidak mampu, pada saat itulah dihitung bunga ke depannya. Itu riba nasi'ah. Itu dilarang oleh Sayyidina Muhammad SAW. Riba yang paling manusiawi. Bukan seperti riba hari ini, dari awal sudah ada bunganya. Jadi tidak ada riba yang dibolehkan. Tapi ada kondisi kehidupan yang membolehkan yang haram. Riba tidak ada yang diharamkan, tapi ada kondisi kehidupan yang haram jadi boleh. Dengan kaidah usul yang berbunyi, hadis Nabi yang berbunyi ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat itu bisa menghalalkan yang haram. Nah, termasuk makan bangkai, termasuk riba. Nah, bagaimana sampai riba bisa halal bagi individu tersebut? Kalau sekiranya dia perlu uang untuk keadaan yang darurat. Misal, ada satu keluarganya yang terkapar sakit, harus diobati secepatnya, dioperasi, harus dioperasi secepatnya. Dia sudah usahakan kemanapun, nggak bisa. Dia sudah jual apapun, nggak bisa. Dia telah hutang kemana saja, nggak ada hutangan. Satu-satunya tempat berhutang hanya bank yang menjanjikan bunga. Pada saat itu riba itu tetap haram. Si pemilik bank ngambil bunga daripada orang berhutang tetap haram. Tapi bagi orang itu terlibat riba itu boleh. Dan dibalik riba boleh. Bagi orang tersebut dalam kondisi seperti itu boleh terlibat riba. Dengan dalil ad-darurat tubihul mahzurat. Maka kalau dia berhutang untuk beli mobil itu bukan darurat. Berhutang untuk beli rumah bukan darurat. Karena ada solusi lain, sewa rumah. Berhutang untuk, apalagi berhutang untuk menambah warung dan sebagainya. Yang darurat itu adalah perkara yang memang kalau tidak ada mati. Itu efeknya. Kalau nggak ada nggak sembuh. Kalau nggak ada cacat seumur hidup. Itu masuk kategori darurat. Jadi tidak ada orang mati hari ini kalau dia nggak beli mobil. Nah, bahkan dia bisa beli mobil kapan saja. Dia punya supir di mana-mana, dia punya mobil merek apa saja, tinggal dia panggil satu untuk keperluannya. Rusak di jalan, dia turun ganti mobil lain. Itu saking lebih ringannya dia tidak punya mobil daripada punya mobil. Khair. Jadi tidak boleh
membeli mobil tidak termasuk kategori darurat yang membolehkan seseorang untuk terlibat riba. Nah, khair.